Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Alexander Silvano Alan Andiko. Saya dengan NIM 23K10028. Nah, di sini saya akan mempresentasikan analisis klaster pasien berdasarkan data rekam medis menggunakan algoritma K-means untuk personalisasi layanan kesehatan. Nah, di sini untuk ringkasannya, paper ini menganalisis klaster pasien menggunakan algoritma K-means pada data rekam medis sintetis sebanyak 1000 observasi dengan 8 fitur kesehatan: usia, BMI, tekanan darah, glukosa, kolesterol, merokok, dan aktivitas fisik. Setelah pra-pemrosesan, penanganan outlier dan normasi min-max, serta penentuan jumlah klaster optimal menggunakan silhouette score, diperoleh 3 klaster yang jelas, yaitu ada klaster 1, resiko tinggi yang diantaranya ada usia lanjut, BMI tinggi, faktor kardiovaskular dominan. Lalu di klaster 2 ada di kelas 2 dengan resiko sedang ada usia dengan gaya hidup yang kurang aktif. Lalu di klaster 3 yang resikonya rendah itu ada usia muda dengan profil sehat. Lalu untuk visualisasi PCA, heat map, korelasi, dan bar chart mendukung temuan bahwa BMI dan tekanan darah menjadi penentu utama klaster. Pendekatan ini berpotensi meningkatkan personalisasi layanan kesehatan dan menggunakan biaya perawatan hingga 20% bila diintegrasikan ke dalam sistem EMR untuk prediksi real time. Nah, lalu untuk permasalahan dan latar belakang. Kemajuan teknologi kesehatan telah menghasilkan data rekam medis dalam jumlah yang sangat besar. Namun, volume data yang masih masif ini justru menyulitkan tenaga medis untuk mengidentifikasi pola kesehatan pasien secara manual. Akibatnya, banyak pasien dengan risiko tinggi seperti diabetes atau penyakit jantung itu bisa terdeteksi terlambat, sehingga biaya perawatan membengkak dan outcome pasien menurun. Saat ini dokter masih mengandalkan pengalaman pribadi dan pemeriksaan rutin, padahal diperlukan pendekatan yang lebih cepat, otomatis, dan berbasis data untuk melakukan segmentasi pasien berdasarkan kesamaan profil resiko. Clustering dengan algoritma K-means menjadi solusi ideal karena mampu mengelompokkan ribuan pasien secara efisien tanpa label sebelumnya, sehingga memungkinkan personalisasi layanan kesehatan, intervensi dini, dan penghematan biaya yang signifikan. Untuk metodologinya, tujuan akhir dari paper ini adalah untuk menyediakan framework analisis yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem rekam medis elektronik atau bisa disebutkan EMR, memungkinkan dokter dan administrator kesehatan untuk membuat keputusan berbasis data. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi biaya perawatan, meningkatkan kepuasan pasien, dan juga mendukung pencegahan penyakit secara proaktif di era kesehatan digital. Nah, untuk dataset dan fitur, saya menggunakan dataset sintetis dengan 1000 observasi pasien yang mencakup 8 fitur numerik, yaitu ada usia 20 sampai 80 tahun, lalu untuk BMI ada 15 sampai 40, tekanan darah sistolik ada 90 sampai 180 mmHg, lalu untuk tekanan darah diastolik ada 60 sampai 120 mmHg. Lalu ada kadar glukosa darah 70 sampai 200 mg per dl. Lalu ada tingkat kolesterol 100 sampai 300 mg per dl. Riwayat merokok 0 sampai 1 dan tingkat aktivitas fisik 1 sampai 5. Data ini dirancang untuk mensimulasikan variasi nyata dari dataset kesehatan seperti Kaggle. Nah, untuk pemeriksaan data diperiksa di outlier menggunakan metode IQR dengan nilai di luar 1,5 IQR 3 yang diganti oleh median. Normalisasi dilakukan dengan teknik min-max scaling ke rentang 0,1. Tidak ada data kosong karena dataset sintetis. Jika ada imputasi min akan digunakan. Korelasi antar fitur dicek untuk menghindari multicolinearity. Nah, lalu untuk penentuan K optimal. Nah, di sini kita menentukan berapa jumlah klaster optimal. Saya menggunakan silhouette score untuk K dari 2 sampai 10. Nah,
Untuk di kodenya ini ada library cluster, so ada supply loop, k-means, dan juga ada silhouette. Lalu ambil main score. Hasil optimalnya ada di K sama dengan 3. Lalu next di sini ada implementasi k-means. Saya menjalankan k-means pada data normalize dengan center sama dengan 3. Lalu untuk end start sama dengan 10. Itu biar stabil. Lalu saya tambah kolom cluster ke dataset. Sederhana tapi powerful. Nah, lalu ini untuk kode visualisasinya, aggregate mean per cluster, lalu ada print profile, lalu PC untuk reduksi dimensi, plot scatter PC1 versus PC2, warna per cluster, heatmap korelasi fitur, lalu untuk ditambahan itu ada bar chart rata-rata BMI dengan data frame cluster 1-3 dan BMI 28,7, 24,5, lalu 20,9. Nah, saya di sini memilih milih 3 warna, yaitu ada warna merah, hijau, dan biru. Next. Nah, di sini untuk hasil dan profile clusternya, di dalam tabel ini cluster 1 dengan resiko tinggi itu untuk usianya itu ada di 62,3, lalu untuk di BMI-nya itu ada 28,7. Itu untuk tekanan tinggi. Lalu di cluster 2 itu ada di usia 45,1 dengan BMI-nya 24,5, ini di tekanan sedang atau di sedang saja. Nah, lalu di cluster ketiga ini ada usia 32,8 dan juga ada 20,9, ini untuk rendah, yang paling rendah. Nah, lalu untuk di rata-rata BMI per cluster ini, di sini ada pola paling tinggi yaitu di 1 dan paling rendah itu ada di 3. Nah, di sini ada visualisasi clusternya. Di sini ada PCA mewakili 40% variasi usia BMI. Lalu di heatmap konfirmasi korelasi 0,6 BMI darah. Untuk cluster 1 itu tinggi risiko, 2 sedang, 3 sehat. Lalu untuk implikasi integrasi IMR kurang biaya 20% lewat intervensi targeted. Nah, lalu untuk pembahasan dan implikasi, scatter plot PCM menunjukkan pemisahan klaster yang jelas dengan PC1 40% variasi mewakili usia dan BMI, dan PC2 menyoroti faktor kardiovaskular. Heatmap korelasi mengungkap hubungan kuat antara BMI dan tekanan darah, korelasi 0,65, klaster 1 tinggi, mencakup pasien lanjut usia dengan obesitas. Klaster 2 yang resiko sedang menunjukkan gaya hidup yang kurang aktif. Dan untuk klaster 3 itu resiko rendah, itu adalah kelompok orang-orang sehat. Lalu untuk implikasinya, integrasi ke IMR dapat mengurangi biaya perawatan hingga 20% melalui intervensi targeted. Nah, lalu untuk kesimpulan dan rekomendasinya, di sini kesimpulan saya, analisis k-means mengelompokkan pasien jadi 3 klaster berdasarkan fitur rekam medis, mengungkap pola risiko kesehatan yang berbeda. Lalu untuk yang kedua, di sini ada fitur seperti BMI, tekanan darah, dan usia menjadi penentu utama klaster dengan korelasi tinggi yang mendukung validitas hasil. Lalu untuk yang kesimpulan yang ketiga, pendekatan ini mendukung personalisasi layanan, meningkatkan outcome pasien, dan efisiensi sistem kesehatan. Lalu untuk rekomendasinya, integrasikan model ini ke sistem IMR untuk monitoring real time dan validasi dengan dataset nyata dari rumah sakit. Nah, lalu ini ada referensi yang saya search di Google, dan juga ini ada dataset yang saya gunakan. Di sini ada
Dan nanti link YouTube akan saya taruh di sini ya Bapak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.